Di antara manusia ada yang mendapatkan hidayah, tapi mayoritas mereka fasikun, mayoritas mereka fasik. Ya, maka ahlu sunnah, sebagaimana kata Imam Al-Albani rahimahullah, minas siyasatil an tarkus siyasah. Di antara politik ahlu sunnah sekarang, karena kita tahu politik di negeri kita tidak syar'i, maka politik ahlu sunnah, politik salafi adalah meninggalkan politik itu sendiri. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, kita berikan ketaatan, kita berikan baiat kepada pemimpin tersebut, sepanjang dia muslim dan sepanjang perintahnya tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Ya, adapun fatwa ulama ya yang membolehkan memilih ini dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam keadaan-keadaan tertentu. Seperti misalnya apabila ada dua calon, yang satu jelas-jelas dia ini programnya, kampanyenya adalah memerangi Islam. Dia orang yang jelas memusuhi Islam dan kaum muslimin. Sedangkan yang satu tidak seperti itu. Maka dalam kasus-kasus seperti ini, ya para ulama membolehkan hanya sebatas itu saja. Ya, hanya sebatas itu saja. Seperti kalau nggak salah kita dengar di Belanda ya. Di Belanda itu ada salah satu calon pemimpin mereka itu namanya Geert Wilders. Ya, Geert Wilders ini terkenal sepak terjangnya ini memang membenci Islam, anti-Islam. Dulu kalau Anda ingat tahun 2006-2007 dia pernah bikin film Fitnah. Viral dulu. Bikin film Fitnah, ada gambarnya karikatur ya, orang jenggotan, itu katanya karikatur Rasulullah SAW, tapi atasnya itu ada bomnya. Ya, pernah lihat ya, tahun 2006-2007 itu dia bikin film dokumenter yang tujuannya adalah untuk menyudutkan Islam. Itu bagian dari kampanyenya dia. Bahkan kampanyenya dia, programnya dia kalau terpilih menjadi pemimpin di Belanda, dia akan menghilangkan Islam dari Belanda. Loh, jelas kayak gitu. Dan sepak terjangnya sudah jelas. Yang satunya nggak kayak gitu programnya, lebih liberal, lebih ringan kemudorotannya. Maka dalam hal-hal demikian, ya mungkin sebagian ulama membolehkan hal-hal demikian. Ya, tapi kalau kita lihat, ya masing-masing kurang lebih lah, 11-12 sama-sama muslimnya, ya kan? Yang dulu katanya, wah kalau fulan ini jadi pemimpin, maka Syiah akan berkuasa, LGBT merajalela, mana? Ya kan? Itu ketakutan-ketakutan dari syaitan. Ya, itu ketakutan-ketakutan dari syaitan. Alhamdulillah, ya selama ini di Indonesia dakwah salafiyah jalan terus nggak? Jalan terus dakwah salafiyah. Nggak ada yang katanya nanti kalau fulan yang jadi pemimpin maka dakwah salaf akan dibredel, ya ahlus sunnah akan dibantai, dibunuh. Nah, ada ini ketakutan mereka. Ya, ini makanya kenapa dahulu Belanda itu bisa masuk ke Indonesia karena caranya ini dengan memecah belah. David et Impera. Lihat sekarang terpecah belah nggak? Nah, 2019 terpecah belah, cebong sama kampret. Iya, geger. Bahkan sampai ada yang nggak menyapa satu dengan yang lain. Iya, sekarang terpecah belah lagi. Ya, lihat Saudi Arabia dahulu ya. Tahun 2015, ketika Malik Abdullah meninggal, Raja Abdullah meninggal, langsung detik itu juga Malik Salman resmi menjadi pemimpin. Ya, hanya dalam selang waktu beberapa menit, ya, detikan langsung meninggal, otomatis Malik Salman menjadi raja. Saudi malam itu sudah mendapatkan pemimpin yang baru, tanpa ada hiruk pikuk, tanpa ada pecah belah, tanpa ada kampanye debat, ya, tanpa ada baliho umbul-umbul di pinggir jalan, ya, tanpa ada panggung-panggung kampanye, nggak ada. Langsung mendapatkan pemimpin tanpa keluar biaya apapun, tanpa ada usaha-usaha apapun. Lihat prosesnya di negeri kita, jamaah. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk kampanye? Hah? Berapa yang dikeluarkan untuk kampanye? Itu uang semua loh itu. Iya kan? Itu uang semua. Kalau itu uang pribadinya, katakan kalau itu uang pribadi dia, maka dia menjual ini, menjual tanahnya, menjual rumahnya. Ketika nggak terpilih, apa yang terjadi? Dan itu sudah terjadi. Iya. Nah itu sudah ada loh itu. Kemarin kita dengar bahwasanya rumah sakit jiwa menyediakan fasilitas khusus untuk menyampung orang-orang yang gagal. Iya. Karena sistemnya kayak gitu. Kita meskipun mengajak kaum muslimin untuk tidak ikut andil, tetap akan ada yang apa? Akan ada yang ikut andil. Kita berdakwah, mengajak kaum muslimin untuk beriman kepada Allah. Jangan kemudian mengatakan, jangan nyuruh beriman Ustaz. Gue nek wong kafiri entek. Wah, nanti kita dakwah kemana lagi? Kita dakwah ke siapa lagi? Ya jangan mengingkari maksiat Ustaz. Karena kalau maksiat nggak ada, wah nanti repot.
Ya kan? Kiamat sudah kalau maksiatnya nggak ada. Ya. Ini hal-hal yang ya, kekhawatiran-kekhawatiran yang makanya kita belajar tentang ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Kehendak Allah kauniyah ini sesuatu yang buruk. Tapi dampaknya itu yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah munculkan orang-orang yang bermaksiat bukan karena Allah mencintai kemaksiatan. Tapi dampak daripada kemaksiatan itu yang Allah inginkan. Gara-gara maksiat ada tobat. Allah cinta nggak sama tobat? Allah cinta sama tobat. Gara-gara maksiat ada amar ma'ruf nahi mungkar. Allah cinta nggak sama amar ma'ruf nahi mungkar? Cinta. Maka kemudian kita jangan mendukung maksiatnya. Kalau gitu kita perbanyak maksiat saja Ustaz. Ya, supaya lebih banyak yang bertobat, supaya lebih banyak yang amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Ya, kita tetap pada syar'inya. Syar'inya kita meninggalkan maksiat dan kita memperingatkan orang yang bermaksiat. Nanti hasilnya bagaimana? Urusan Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, wa ma alaina illa al-bala. Kita hanya sebatas menyampaikan saja. Semuanya kembali kepada pilihan Anda sendiri. Wallahu ta'ala alam.